Istrinya memanfaatkan alasan lembur. Setiap hari tidak pulang malam. Dan suaminya yang seorang presiden, tidak menyadari keanehan sedikit pun. Hingga pada hari itu pria pergi menginspeksi rumah sakitnya. Namun, baru tiba di pintu rumah sakit, dia terkejut menemukan kartu kamar VIP yang baru saja dia berikan kepada istrinya. Saat ini berada di tangan seorang pria asing. Pria yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Langsung maju untuk menanyakan. Namun orang itu dengan angkuh memerintahkan pria itu untuk pergi. Karena direktur rumah sakit ini adalah pacarnya. Mendengar kata-kata ini, pria itu langsung tertegun. Hanya karena istrinya juga adalah direktur rumah sakit ini. Kamu bilang Susinya adalah istrimu, bukan istriku, atau istrimu juga. Aku tidak percaya. Coba telepon dia. Telepon. Kenapa? Takut. Aku dengan istriku berada di jalur yang benar. Karena kamu tidak mau tahu lebih jauh, aku akan mengabulkan permintaanmu. Biarkan kamu mati rasa. Hei suami, bagaimana? Apakah kamu puas dengan ruangan rumah sakitnya? Istri, ruangan rumah sakit yang kamu pesan untukku, itu dicuri oleh orang lain. Apa yang telah terjadi? Istri, saya membawa yang kamu berikan, kartu kamar saya. Begitu masuk ke ruangan VIP, sudah direbut oleh orang yang saya sebutkan sebelumnya. Yang itu, direbut, itu yang kamu katakan sebelumnya. Kamu pernah bilang padaku, di universitas, dia sudah seperti itu. Yang itu, benar-benar, suara Susinya. Istri, dia berada di wilayahmu, dan berani bersikap seperti ini. Tolong ajari dia sedikit. Kalau begitu, berikan ponselmu padanya. Aku akan berbicara dengannya. Halo, saya Susinya. Saya pernah mendengar tentangmu dari Cheng Xuan. Dengar-dengar, ketika kamu di universitas, kamu pernah memiliki konflik dengan Cheng Xuan. Masih muda, sudah dikejar oleh wanita kaya. Saya tidak salah, kan? Demi wajah Cheng Xuan. Sekarang, segera keluar dari ruangan rumah sakit. Keluar. Jika tidak, saya akan datang dengan orang secara pribadi. Mengusirmu. Susinya, kamu bisa mencapai hari ini. Semua itu karena aku memberikannya kepadamu. Namun, kamu memanfaatkan sumber dayaku. Uangku. Berikan padaku. Baiklah, Suzong. Aku ingin melihat. Apakah kamu berani? Aku buang. Betapa besar omong kosongnya. Tunggu saja. Suzong, di sini ada sebuah dokumen yang mendesak untuk Anda tanda tangan. Baiklah, silakan pergi. Halo, apakah ini Kapten Keamanan? Pacarku berada di ruang VIP. Dia telah dibully. Sekarang segera bawa orang. Pergi dan dukung dia. Saya akan tiba sebentar lagi. HMPH, Bermarga Song. Apakah kamu mendengarnya? Suzong akan turun. Kamu sudah pasti. Susinya, menunggu kamu turun. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Lagu Xiao, istriku segera turun. Sekarang kamu bagaimana? Segera berlutut dan minta ampun. Siapa tahu jika aku senang, aku mungkin masih bisa mengampunimu. Lu Cheng Xuan, jangan terlalu bangga. Nanti istrimu akan datang. Entahlah siapa yang akan memberi kepada siapa. Berlutut dan meminta maaf. Bebek yang keras kepala. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu berani memukulku? Apakah kamu sudah bosan hidup? Tangkap dia untukku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu lepaskan saya? Mari kita ajari kamu dengan baik. Tidak menyangka, kamu masih punya hari ini, kan? Ketika di universitas, kamu adalah cowok paling keren. Semua cewek di kelas menyukaimu. Apa yang kurang dari diriku dibandingkan denganmu? Mereka memang suka padamu seperti itu. Sekarang aku hidup lebih baik daripada kamu. Aku sudah memikirkan ini dengan baik.
sudah memberi pelajaran kepadamu. Mahasiswa paling tampan di Universitas Song. Lu Chengxuan, aku tidak memiliki permusuhan denganmu. Jangan berlebihan. Aku tidak suka dengan sikapmu yang seperti ini. Sikap sombongmu layak untuk dipukul. Oh, tidak terima, ya? Maka hari ini, mari saya ajarkan dengan baik, apa yang disebut dengan aturan. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalian datang untuk membantuku, kan? Tepat sekali datangnya. Tangkap mereka untukku. Berikan mereka pelajaran. Lalu buang mereka keluar. Kenapa masih terdiam? Cepat, tangkap dia. Kamu belum berhak untuk mengusir kita. Apa kamu sudah bosan hidup? Berani sekali kamu bicara seperti ini padaku. Kamu tidak tahu siapa aku. Aku tinggal di rumah sakit beberapa hari ini. Semua karena kamu, Suzong yang merawatku. Apa kamu tidak mengenaliku? Ternyata mereka sudah bersama sejak lama. Masih berani terang-terangan datang ke rumah sakit. Bahkan satpam pun tahu. Pak Su segera turun. Berani menyinggung kakak lu kami. Dalam sekejap bisa memecatmu. Saya rasa kamu tidak ingin bekerja lagi. Song. Pria ini, boleh tahu apa yang terjadi? Rumah sakit pusat, hanya ada satu ruang VIP. Itu sudah saya dan dokter yang sepakat sejak lama. Mereka tidak hanya ingin menduduki ruang perawatan, tapi juga ingin mengusir kami. Menurut peraturan rumah sakit, ruang VIP, siapa yang terlebih dulu memesan, dialah yang punya. Aturan, istriku adalah salah satu pemegang saham rumah sakit ini. Apa yang saya katakan adalah aturannya. Jika kamu berani lagi mengucapkan satu kata pun yang tidak perlu, percaya atau tidak, saya akan minta istri saya memecatmu. Jangan takut, saya ingin tahu seberapa mampu susinya yang bisa membuat orang kehilangan pekerjaan. Saya pikir Anda tidak akan menangis sampai melihat peti mati, karena kalian meminta seperti ini. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ada apa, sayang? Apakah tidak? Kepala keamanan telah mengusir kelompok itu. Semuanya mengarah ke situ. Sayang, kamu tidak tahu seberapa angkuh mereka. Katakan, bahkan jika kamu datang sendiri, kamu tetap tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sangat tidak masuk akal. Suruh kepala keamanan mengangkat telepon. Saya adalah Suzong. Saya memberi kalian waktu 3 menit untuk mengusir orang yang menghalangi. Keluarkan semuanya dari sini. Jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Maaf, Suzong. Sesuai dengan peraturan rumah sakit, orang yang seharusnya pergi adalah Tuan Lu. Sayang, apakah kamu mendengarnya? Mereka semua tidak menganggapmu pemegang saham. Aneh, seorang petugas keamanan kecil. Bagaimana dia berani menentang perintah saya? Suami, tenang saja. Saya akan segera turun sekarang. Saya akan menanganinya satu persatu. Semua akan dipecat. Benar-benar melindungi. Ya, susinya. Semoga ketika kamu melihatku, kamu juga merasa percaya diri seperti ini. Kalian tunggu saja, Tuan Lu. Di sebelah ada ruang perawatan lainnya. Atau saya bisa membawa Anda ke sana. Jangan banyak bicara di sini. Itu adalah kamar biasa di sebelah. Saya hari ini harus berada di ruang VIP ini. Tetapi suami Anda, Suzong, adalah mereka, yaitu saudara Lu kami. Tapi ini adalah suami dari direktur Su kalian, Lu Chengxuan. Apakah Anda sudah menikah? Hanya masalah waktu. Benarkah? Tapi saya mendengar susinya sudah menikah. Apa? Kamu adalah orang jahat. Apa? Susinya menikah. Apa? Saudara Lu adalah orang jahat. Bicaranya apa sih? Apakah istri saya sudah menikah? Bagaimana saya tidak tahu? Dia adalah petugas keamanan rumah sakit. Dia pasti tahu. Apakah Suzong Anda sudah menikah? Ya, Suzong sudah menikah. Apa? Mungkinkah itu saudara Lu? Benar-benar orang jahat? Apa yang kamu bicarakan sembarangan? Petugas keamanan ini terus-menerus mendukung Song Xiao. Jadi begitu. Anda bersama Song Xiao, kan? Saya setiap hari bersama istri saya. Apakah dia menikah?
Bagaimana saya tidak mungkin tahu? Saya rasa Song Xiao yang sedang berpikir, menguasai ruang VIP ini, berkolusi dengan petugas keamanan ini, kan? Ternyata seperti ini. Jangan sembarangan menuduh orang lain. Saya akan memberimu kesempatan terakhir. Pergi atau tidak pergi? Tidak pergi. Baik-baik saja. Tangkap dia untuk saya. Apa yang harus dilakukan? Ambil barang itu. Bawa ke sini untuk saya. Apa yang harus dilakukan? Lepaskan. Kalian. Kalian sekumpulan satpam ini. Kali ini cukup bijak. Menghindari masalah. Sebenarnya ini barang berharga apa? Begitu berharga. Mari kita lihat. Mengenai apa yang harus dilakukan, kamu akan segera tahu. Hanya obat yang rusak. Hancurkan untuk saya. Lagu Xiao, apa kamu tidak akan menghentikannya? Tidak perlu. Sudah hancur. Mereka akan menyesal. Kamu, segera berikan kepada saya. Sudah dihancurkan. Apakah kalian tahu, obat yang baru saja dihancurkan adalah obat kanker. Obat terbaru. Satu obat 500. Kamu baru saja memecahkan rekor 6. Totalnya 3000. 3000. Kamu bilang 3000. Ya, itu 3000. Jika tidak percaya, lihat ini. Kakak Lu, ini, bagaimana? Di mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kenapa panik? Bukannya hanya 3000. Kami sekarang tinggal di ruangan VIP ini. Tidak bisa hanya karena kaya bisa tinggal di sini. Tunggu aku menelepon. Hai istri, aku telah menghancurkan barangnya. Orang itu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, minta 3000 padaku. Apa itu? Minta 3000. Dia bilang iya. Obat anti kanker. 1.500. Total 6 orang. Kamu menghancurkan obat khusus. Barang yang begitu mahal. Kenapa kamu menyentuhnya? Aku hanya marah. Sayang, jangan marah. Sudahlah, 3000 ya, sudah 3000. Saya ingin melihatnya. Siapa yang begitu berani? Sampai berani di wilayahku mengacau. Terima kasih sayang. Sayang memang baik. Susinya membawa uangku di luar. Aku benar-benar meremehkanmu. Halo suami, aku sekarang ada urusan mendesak. Bisa tolong transfer 5.000 ke sini. Halo, aneh. Song Xiao tidak pernah memutus teleponku. What's wrong? Hai Cheng Xuan, biarkan aku mengurus sisanya. Kamu pulang lebih dulu. Oke sayang. Istri, ingat untuk mengeluarkan yang itu. Kamar VIP. Bersihkan. Saya akan menginap di sana malam ini. Istriku segera turun. Saya tidak akan bermain denganmu. Lagu Xiao, waktumu segera tiba. Ayo kita pergi. Berdiri. Ingin pergi tanpa membayar. Lagu Xiao, kamu sudah dekat dengan kematian. Masih berani menghalangiku. Istriku segera turun untuk mengajarkanmu pelajaran. Minggir. Ingin pergi. Bermimpi. Tangkap mereka. Kamu. Cepat lepaskan kami. Berani menyentuh saya. Kalian berani menangkap kami. Jangan lupa, istri kakak Lu. Tapi kamu, pemegang saham rumah sakit. Kalian sudah bosan hidup, kan? Cepat lepaskan kami. Segera lepaskan kami. Percaya tidak, kalian? Baik, kamu, rumah sakit jiwa. Dan kalian sekumpulan satpam ini. Tunggu sampai istriku datang. Kalian akan segera menemui ajal.
Saya melihat orang-orang di ambang kematian. Adalah kamu. Saya ingin tahu siapa yang begitu berani. Suamiku,